Halo, bertemu kembali dengan saya Mario Nenggolan. Nah, kita lanjut ke error ya. Errors in making inference from control chart. Jadi waktu kita menggunakan peta kendali untuk mengendalikan sebuah proses, lalu ada muncul sesuatu ya. Contohnya misalkan, oh tiba-tiba variabilitasnya atau variansinya kok besar banget gitu ya. Atau rata-rata prosesnya kok beda naik tinggi. Kita bisa saja mengambil keputusan bahwa jangan-jangan gitu, ini jangan-jangan artinya kita inference ya, kita ya mengambil kesimpulan, jangan-jangan proses mengalami out of control. Ternyata benar. Artinya kita menginference atau kita mengambil kesimpulan yang tepat. Tapi kalau misalkan saat kita bilang, ini proses out of control nih, ada masalah, kenyataannya nggak ada, artinya kita mengalami error. Dan juga sebaliknya, saat kita bilang proses itu oke, nggak ada masalah, padahal ada masalah, itu juga disebut error. Jadi jelas ya, ada masalah tapi kita anggap tidak ada masalah, kita simpulkan tidak ada masalah, itu error. Kita simpulkan ada masalah padahal nggak ada masalah, itu juga error. Sisanya itu benar ya. Jadi saat kita simpulkan itu error prosesnya, padahal benar error, artinya bagus, itu nggak usah khawatir. Dan juga saat kita putuskan bahwa prosesnya out of control, padahal memang kenyataan begitu, itu juga bagus. Itu yang kita inginkan, tapi kenyataannya kadang tidak seperti itu. Nah, ini ada namanya hipotesis nol ya, atau null hipotesis. Hipotesis nolnya adalah proses in control, artinya prosesnya sedang berjalan dengan baik atau stabil. Alternatifnya atau H1-nya, mana mouse saya ganti dulu mouse-nya biar ini. Alternatifnya adalah proses out of control. Nah, ini bisa dibuat tabelnya ya. Ini adalah decision, ini adalah kondisi H0-nya. Ya, ini adalah H0 false, ini true ya. Contohnya kita decision, ini proses ada masalah, artinya kita reject H0. Reject H0 artinya kita tidak menganggap proses in control. Padahal kenyataannya proses true ya, artinya in control. Kita melakukan error tipe 1, yaitu alpha. Lalu saat kita decisionnya reject H0, kenyataannya memang H0 itu false, artinya tidak kondisi H0, artinya terjadi proses out of control, artinya decision yang tepat. Nah, lalu kita ke baris berikutnya. Kita bilang don't reject H0, artinya kita tidak menolak H0, tidak menolak proses itu in control, artinya memang proses in control gitu ya. Lalu kita tebak atau kita simpulkan, maksud saya itu kita inference atau kita simpulkan bahwa proses memang sedang in control, itu adalah decision yang benar. Correct. Tapi kalau ternyata kondisi di proses itu out of control atau H0 is false, kita sedang mengalami error tipe 2. Ya? Error tipe 2 atau beta. Nah, lebih jelasnya ada di slide ini. Error tipe 1, concluding atau menyimpulkan sebuah proses is not in control when it actually is, artinya prosesnya sebenarnya memang in control. Itu kesalahan tipe 1. Kalau tipe 2, kita concluding proses is in control, kenyataannya not in control. Ya, jadi ada 2, alfa dan beta. Sudah belajar ya pasti di statistik. Di sini penerapannya di mutu. Kalau kita lihat di kurva ini ya, kurva normal ini, nanti kita buat UCL dan LCL sini, LCL, ini UCL. Lalu ada
di luar dari UCL dan LCL ini alfa per 2, alfa per 2. Kalau misalkan ya error tipe 1 itu misalkan ada data keluar sini, lalu kita tebak. Atau kita conclude, wah prosesnya ini sedang out of control. Kenyataannya out of control itu oke. Tapi kalau kita tebak out of control padahal variansi di sini bukan karena kondisi out of control atau bukan karena memang karena ada penyebab khusus, maka kita melakukan kesalahan ya, yang disebut kesalahan alfa. Jadi kita tebak itu ada masalah atau ada penyebab khusus, pada kenyataannya enggak, itu kita melakukan kesalahan alfa. Lalu, apa itu kesalahan tipe 2 atau kesalahan beta? Kesalahan beta itu begini ya, sama seperti tadi. Kita menganggap tidak ada masalah atau tidak ada masalah dalam proses atau prosesnya kita bilang in control. Karena apa? Karena di dalam UCL dan LCL. Padahal proses sedang bermasalah atau ada penyebab khusus. Contohnya sederhana, proses awalnya itu memiliki rata-rata atau CL di sini, tapi terjadi pergeseran shifting ya of process average ke arah UCL. Jadi naik, misalkan kalau membuat packaging gula 1 kg ternyata bukan 1 kg lagi atau 1000 gram lagi, mulai 1020 gram, 1030 gram terjadi pergeseran. Maka data-data yang di dalam sini itu kita bilang proses in control. Yang diarsir ini dari sini UCL terus sampai bawah sini kita bilang itu in control, padahal kenyataannya sudah out of control. Jadi paham ya? Dan problemnya, kesalahan error tipe 2 atau beta itu sukar dideteksi, terutama pada saat awal-awal pergeseran ya. Jadi saat awal-awal bergeser itu sukar dideteksi. Biasanya sampel pertama setelah geser kita nggak bisa deteksi, sampel kedua, ketiga, dan seterusnya. Makin lama kita mulai bisa mendeteksi ya. Kenapa? Contohnya, kenapa kok rata-rata average naik terus? Itu kan terjadi pergeseran sebenarnya. Oke? Lalu, ada namanya operating characteristic curve atau OC curve. Nah, OC curve ini digunakan untuk mengukur seberapa baik sebuah peta kendali ya dalam mendeteksi perubahan dalam proses parameter. Nah, OC curve itu biasanya bentuk seperti S terbalik gitu ya. Contohnya begini. Saat dia ya awalnya misalkan beratnya 123, lalu dia geser ke 128. Rata-rata prosesnya ya. Artinya, mana mouse-nya? Artinya kita tarik garis ke atas. Tarik sini artinya 0,7. 0,7 itu adalah probability kita tidak mendeteksi terjadinya shifting tadi. Ya. Makin jauh dia bergeser, makin mudah kita mendeteksi. Contohnya ini, 138. Nih, kemampuan kita tidak mendeteksi hanya 0,0 sekian. Artinya, kemampuan mendeteksinya adalah 1 kurang 0,05 misalkan ya. Artinya 0,95 atau 95% kita mampu mendeteksi menggunakan OC curve ya. Lalu, kita belajar mengenai efek dari peta kendali, dari batas dari peta kendali UCL LCL-nya. Nah, kita telah pelajari ada masalah, ada error dalam peta kendali yang namanya error tipe 1 dan tipe 2. Lalu, gitu ya, kalau proses in control, kemungkinan sampel secara statistik tadi yang rata-rata jatuh di luar dari peta kendali itu, misalnya UCL, LCL, itu kecil. Tapi kalau misalkan ada keluar, lalu kita bilang itu ada out of control, kita mungkin melakukan tipe 1 error. Ya. Jadi kalau kita makin lebarin UCL LCL, misalkan kan standarnya biasanya 3 sigma plus minus 3 sigma.
Kalau kita bikin 5 sigma, artinya kemungkinan kita melakukan kesalahan alfa makin kecil ya. Tapi dengan kita perbesar, misalkan perbesar ini rentangnya UCL LCL, maka kesalahan alfanya mengecil tapi kesalahan betanya membesar. Ya. Contohnya gimana? Contohnya begini. Kita punya CL, center line, UCL dan LCL. Ini ada UCL LCL baru ya, yang bergeser nanti kita bahas nanti. Nah, kita lihat kita punya apa nih namanya? Mana mouse-nya? Ini punya kurvanya, kurva distribusinya, ada pergeseran dari CL ke sini, CL baru. Kita bisa mendeteksi, kemampuan kita mendeteksi adalah 1 dikurangin arsiran ini. Itu namanya beta ya. Sorry, kemampuan kita melakukan kesalahannya, maksud saya ini beta itu ini. Artinya beta itu kita melakukan kesalahan, kita pikir itu oke, padahal out of control gitu ya maksudnya. Lalu, kalau misalkan dampak dari, tadi kan UCL diperbesar, atau bisa juga diperkecil. Kalau UCL-nya diperkecil, ini, maka kesalahan alfa akan membesar gitu ya. Kalau ini center line tadi di sini, membesar ini posisi yang sama, dia geser. Alfanya membesar, tapi betanya mengecil. Lihat, betanya itu yang di sini, kurva ini. Ya, beta yang baru, beta star. Karena beta yang lama itu di sini startnya. Ya, jadi kalau kita naikin batas kendalinya makin tinggi di atas 3 sigma, contohnya 4 sigma, 5 sigma, maka alfa mengecil, gitu ya, beta membesar. Tapi kalau kita kecilin kasus ini, alfa membesar, beta mengecil. Ya, jadi gitu ya. Tapi biasanya standarnya orang pakai 3 sigma. Nah, ada istilah berikutnya adalah warning limit. Warning limit itu 2 sigma, plus minus 2 sigma. Jadi kalau di atas, mana mouse-nya? UCL ini adalah 3 sigma plus 3 sigma. Warning limit, ya, upper warning limit plus 2 sigma. Yang bawah LCL, lower control limit, itu minus 3 sigma. LWL atau lower warning limit minus 2 sigma. Ya, saat data tersebut jatuh di luar warning limit di sini, apakah proses langsung out of control? Enggak. Tapi dia ngasih warning. Kemungkinan ke depan prosesnya out of control. Begitu ya, jadi ada warning limit. Kemudian, kita lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Saya Mario Nenggolan.